Halo teman-teman, selamat datang pada video kali ini. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan kemana-mana, so stay tune. Pada poin pertama ada sejarah ilmu pengetahuan. Pertama, periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Pada zaman ini banyak yang bermunculan ilmuwan yang terkemuka, di antaranya adalah Thales 624 sampai dengan 545 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa terlahir, muncul sosok pertama dari Trinidad Miletus, yaitu Thales yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. B. Pythagoras 580 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos atau daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. C. Socrates 469 sebelum Masehi sampai dengan 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elenkos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. D. Plato 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi. Plato yang hidup di awal abad keempat sebelum Masehi adalah seorang filsuf Iolles atau paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. E. Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. 2. Periode Islam. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik mulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Bertrand Russell, Ibn Rushd lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam dia sudah berakhir, dalam filsafat Kristen dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terhadap para skolastik. 3. Yaitu masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara, orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Nah, Renaissance itu sendiri adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Kemudian kita lanjut pada bagian nomor 4, yaitu ada periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisikawan menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad 20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955 pada umur 76 tahun.
Pada materi berikutnya yaitu membahas mengenai ruang lingkup perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan sampai mendekati abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan begitu luas dan dalam, sehingga seseorang yang mempunyai cara berpikir tajam dan kritis akan sangat mungkin dapat menguasai beberapa bidang ilmu sekaligus. Sebagai contoh, Kopernikus pada 1473 sampai 1543 Masehi dikenal sebagai ahli astronomi, matematika, dan pengobatan. Seseorang pemikir Yunani, Pythagoras, pada 500 Masehi dikenal sebagai seorang astronom yang juga ahli matematika dan transmutasi unsur atau dasar dari kimia. Nah, berdasarkan beberapa argumentasi, ilmu pengetahuan atau sains dalam arti luas diklasifikasikan atas dua. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan sosial atau social science yang meliputi sosiologi. Nah, sosiologi ini adalah suatu studi tentang tingkah laku sosial, terutama tentang asal-usul organisasi, institusi, dan perkembangan masyarakat manusia. Nah, selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan produksi, tukar-menukar barang produksi, pengelolaan dalam ruang lingkup rumah tangga, perusahaan, atau negaranya. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah ini adalah suatu pencatatan peristiwa yang terjadi pada suatu bangsa, negara, atau individu. Selanjutnya yaitu etnologi. Etnologi ini adalah suatu studi antropologi dari aspek sosioekonomi dan pewarisan kebudayaan dan faktor pertumbuhan, perkembangan kebudayaan, serta perubahannya dalam masyarakat primitif. Selanjutnya yaitu antropologi. Antropologi ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari asal-usul dan perkembangan jasmani, sosial, kebudayaan, serta tingkah laku manusia. Yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan ini adalah suatu perlakuan atau proses latihan yang terarah dan sistematis menuju ke suatu tujuan. Nah, bagian yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam atau natural science. Ini meliputi tiga. Yang pertama yaitu fisika. Fisika ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Nah, yang kedua yaitu kimia. Kimia ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Nah, yang terakhir yaitu biologi. Biologi ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Materi selanjutnya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Ciri kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek adalah kemajuan teknologi yang pesat dan penerapannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk instansi pemerintah, bisnis, dan pendidikan dari segi politik, segi ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dalam pendidikan. Ada kelas online atau e-learning. E-learning adalah suatu proses pembelajaran dengan jarak jauh menggunakan internet di mana proses pembelajaran terpisah antara pendidik dan peserta didik yang menggunakan jaringan dan bersumber dari internet. Contohnya ialah Zoom Meeting dan Google Classroom. Kemudian ada kelas offline atau tatap muka. Kelas offline adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau langsung antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu di bidang industri. Industri telah mengalami fase revolusi yang pesat. Era industri dewasa ini sendiri tergolong pada era industri keempat. Era industri saat ini tentunya harus berjalan berdampingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut karena ilmu pengetahuan berperan penting dalam perkembangan dari industri itu sendiri. Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang terdapat pada era industri keempat ini. Dikarenakan kemampuan ini akan sangat dibutuhkan pada dunia kerja yang pada dasarnya akan terus berkembang. Tibalah kita di penghujung materi ini. Jika ada tutur kata yang